Gue yakin beberapa dari kalian pasti pernah ngerasa iri ngeliat kemajuan Korea Selatan, dari mulai ekonomi, pendidikannya yang berkualitas, teknologinya yang mendunia, dan industri popnya yang keren. Kalau melihat sejarahnya antara Indonesia dengan Korea Selatan, itu dulunya sama-sama dijajah oleh Jepang dan merdeka di tahun yang sama. Indonesia lahir dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan populasinya yang masif. Tapi kenapa negara kita belum bisa seperti Korea Selatan? Sedangkan pasca kemerdekaannya, Korea Selatan itu masih menderita perang saudara, krisis ekonomi, pejabatnya yang korup, sumber daya alam yang dimilikinya terbatas, dan warganya mayoritas masih buta huruf. Tapi Korea Selatan berhasil bangkit dengan sangat cepat hanya dalam beberapa dekade. Kalau kata Mr. Martin Lee, dia itu direktur utama Bank Kep Hana Indonesia, bahwa ada 3 kunci utama mengapa Korea Selatan bisa maju. Pertama itu adalah faktor pemimpin yang punya visi misi. Kedua adalah para pengusaha-pengusaha kaya yang menopang perekonomian negara. Dan ketiga adalah kualitas pendidikan yang negara kita saja nggak punya. Ketiga faktor ini yang saling berkombinasi membentuk Korea Selatan seperti yang sekarang kita lihat. Contohnya aja, negara-negara di Asia seperti Cina, Jepang, dan Singapura, mereka itu bisa menjadi negara maju juga berkat ketiga faktor ini. Gue sangat amat percaya bahwa pemimpin negara yang punya visi misi, kompeten, dan memiliki tekad kuat bakalan bisa membawa negaranya ke masa depan yang lebih baik. Nah, di video kali ini gue ingin membahas bagaimana ketiga faktor ini saling berkolaborasi membentuk Korea Selatan seperti sekarang, meskipun kemajuan Korea juga menyimpan sisi gelapnya. So, tetap tonton terus video ini. Pasca kudeta militer yang sukses, Park Chung-hee naik ke tampuk kekuasaan menjadi pemimpin baru Korea Selatan. Saat itu kondisi negara ini benar-benar sangat miskin, bahkan lebih miskin dari Indonesia. Perekonomian negaranya hanya mengandalkan jualan sayur-sayuran dan beras sebelum mengekspor produk manufaktur. Meskipun memimpin dengan cara diktator, tapi Park Chung-hee memiliki gagasan revolusioner yang mendorong negara ini keluar dari kemiskinan. Kebijakan 5-Year Plan adalah kebijakan proyek pembangunan Korea Selatan untuk memproduksi barang buatan dalam negeri lalu diekspor keluar dan menutup semua akses impor kecuali bahan baku. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Park mengumpulkan semua pengusaha-pengusaha kaya di Korea Selatan. Kemudian dipilih beberapa pengusaha yang paling kaya yang memiliki prospek bisnis paling bagus dan dapat mendorong perekonomian berkembang pesat. Lalu muncullah Samsung, Hyundai, LG, dan SK Group yang sekarang kita kenal sebagai Chaebol. Setelah itu pemerintah Korea Selatan membuat pabrik monopoli untuk tiap satu kota, contohnya seperti kota Ulsan untuk perusahaan Hyundai dan kota Pohang untuk perusahaan POSCO. Karena pabriknya yang sangat besar, sebesar satu kota, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga orang-orang yang menganggur dapat bekerja dan menghasilkan uang. Sebagai imbalannya, pemerintah memberikan fasilitas istimewa kepada para chaebol ini, berupa pinjaman luar negeri yang besar, potongan pajak, perlindungan hukum, membatasi produk asing, dan kendali politik di pemerintahan, yang artinya mereka bisa melobi undang-undang untuk kepentingan bisnisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Chaebol mulai mendominasi ekonomi politik dan mulai menjadi kompetitif secara internasional. Hasilnya di tahun 80-an, Korea Selatan bangkit dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Lalu pada tahun 1986, industri manufaktur menyumbang sekitar 30% dari PDB Korea Selatan dan 25% dari angkatan kerja. Strategi ini terbukti ampuh karena dari tahun ke tahun PDB Korea Selatan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 saja, Korea Selatan menduduki peringkat ke-13 perekonomian terbesar di dunia. Tentu sangat gampang untuk kita menemukan produk-produk buatan Korea Selatan di sekitar kita. Contohnya saja, kalau hari ini gue mau nelpon, ternyata handphone gue buatan Samsung. Kemudian gue mau pergi jalan-jalan naik mobil, ternyata mobilnya buatan Hyundai. Pas di jalan gue mampir beli cemilan, belinya di Lotte Mart. Dan Lotte Mart adalah perusahaan dari Korea Selatan. Pas sudah sampai dan masuk ke dalam, lihat ke atas, ternyata AC-nya merek LG, yang juga merek ternama dari Korea Selatan. Ini menandakan bahwa gurita bisnis Chaebol sudah sangat besar, terkenal di mana-mana dan meliputi segala sektor apapun. Selain faktor di atas tadi, alasan kenapa Korea Selatan bisa cepat bangkit, itu karena negara ini memiliki prioritas strategis, yakni di bidang heavy industries, consumer elektronik, dan otomotif.
Jadi sumber daya negara itu difokuskan untuk prioritas strategis. Karena tanpa plan ini, sumber daya negara hanya disebar secara merata tanpa arah yang jelas. Di samping itu, etos kerja orang Korea itu patut diacungi jempol, di mana rata-rata jam kerja di sana sangat panjang, antara 14 sampai 18 jam per hari. Kebiasaan ini biasa disebut sebagai budaya pali-pali, yakni melakukan sesuatu dengan cepat-cepat dan efisien. Tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan Korea Selatan dari negara lain. Tapi di satu sisi, jam kerja yang panjang, gaji yang tidak sesuai, menjadi masalah kemiskinan di perkotaan. Biaya hidup yang semakin mahal membuat orang-orang miskin di sana memilih tinggal di ruangan sempit yang hanya cukup untuk satu orang. Akhirnya jurang ketimpangan sosial antara harta si kaya dan si miskin di Korea Selatan sangat lebar. Dominasi kendali ekonomi yang dipegang oleh para cebol-cebol ini juga menimbulkan masalah sosial baru, seperti persaingan bisnis yang tidak sehat, ketidakadilan, dan kesetaraan di mata hukum. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, memang tidak apple to apple, karena dilihat dari ukuran luas wilayah dan beban negara sudah jauh. Tapi yang menjadi pembedanya adalah Korea Selatan sudah menyadari sejak awal, kemajuan negaranya bukan hanya sekedar tujuan, tetapi juga simbol perlawanan atas ancaman musuh seperti Jepang dan terutama Korea Utara. Dalam seminarnya di kampus Universitas Indonesia, Mr. Martin Lee itu mengatakan bahwa 3 kunci utama yang mendorong kemajuan di Korea Selatan, yaitu pemimpin, pengusaha, dan pendidikan. Kita bisa cari di Google ataupun melihatnya di YouTube bagaimana pemerintah Korea Selatan tidak tanggung-tanggung berinvestasi demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Survei yang dilakukan oleh lembaga edukasi Pearson menyebut ada 4 negara di Asia yang menempati urutan atas dengan pendidikan terbaik. Pertama Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Korea Selatan dipandang sebagai salah satu yang paling ketat di dunia, dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa demi karir masa depannya, di mana para siswa di sana dituntut belajar di sekolah selama 16 jam dalam sehari atau 50 jam dalam seminggu. Kemudian setelah pulang sekolah, mereka akan mengikuti bimbingan belajar hingga pukul 10 malam. Apalagi setelah pemerintah mewajibkan setiap orang harus memiliki gelar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, otomatis perguruan tinggi menjadi satu-satunya jalan bagi anak muda di sana untuk meraih karir impiannya bekerja di perusahaan-perusahaan global ataupun menjadi pegawai negeri. Mereka dituntut belajar, dididik menjadi orang cerdas, loyalitas, pekerja keras, dan ambisius. Tujuannya hanya untuk menciptakan budaya kerja yang diinginkan pemerintah dan pengusaha. Karena pendidikan itu dipandang sangat penting bagi sebuah negara. Karena menurut riset terbaru yang dibuat Economist Intelligence Unit, kesuksesan pendidikan Asia seperti di Korea Selatan, Singapura, dan Jepang itu ternyata memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi negara. Kediktatoran Park Chung-hee, strategi bisnis Chaebol, dan kualitas pendidikan adalah resep ampuh yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi negara maju di Asia. Jika kita membaca kembali bahwa negara-negara yang dulunya miskin dan sekarang menjadi negara maju di Asia, itu karena dia memiliki pemimpin yang kompeten dan pendidikan yang berkualitas. Semoga negara kita bisa meniru cara-cara mereka untuk menjadi negara maju, dan pemerintah kita bisa lebih bijak lagi dalam mengatur negara ini, terutama soal pendidikan.